إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling agung, yang paling besar yang dirasakan oleh seorang manusia di kehidupan dunia, yaitu nikmat Islam, yang dengannya kita mengenal Allah dan beribadah hanya kepadanya, yang karena nikmat ini kita beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nikmat Islam ini Allah Subhanahu wa taala menata dan merapikan hidup kita. Segala hal yang baik ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukannya. Segala hal yang buruk yang menyebabkan kehancuran dan kerusakan hidup seseorang, dia diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat Islam. Maka orang-orang yang bahagia dan beruntung adalah mereka-mereka yang dekat dengan kitabullah dan sunnah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dekat dengan ajaran kitab sucinya, ajaran agamanya. Dia akan bahagia karena dia menjalani hidup dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berpaling dari itu, maka dia pasti akan mendapatkan kesempitan hidup di dunia. Dan di dunia dia akan sempit hidupnya, bagaimana kelak kehidupan dia di alam barzakh, di kuburnya dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa di antara bagian kehidupan kita saat ini di dunia, saat ini di era kita adalah bahwa kita tidak bisa lepas dari gadget kita. Sehingga setiap saat dan waktu kita bersama dengan gadget ini. Bahkan gadget ini sudah menjadi bagian, seakan-akan seperti bagian dari salah satu organ tubuh kita. Sehingga ketika kita keluar dari rumah kita, ketinggalan handphone, ketinggalan dompet kita, mungkin kita tidak akan pulang. Tapi ketika ketinggalan handphone kita, pasti kita akan balik. Seperti salah satu telinga kita sedang copot dan ketinggalan di rumah. Dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hal inilah kemudian masuklah beragam hal-hal yang positif dan negatif yang kita jalani, yang kita dapati, yang kita hadapi. Setiap hal yang itu semuanya sebagaimana yang diakui oleh para psikolog dan para sosiolog, bagaimana hal gadget ini telah merubah perilaku kehidupan manusia. Menghilangkan fokusnya, mempengaruhi kinerjanya, mempengaruhi moralnya, mempengaruhi bahkan psikisnya, dan juga yang pasti adalah mempengaruhi iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap saat dan waktu ketika kita scrolling, itu seperti kita memasuki sebuah sumur yang tidak jelas dasarnya. Semakin dalam, semakin kotor pikiran dan hati kita. Dan setiap saat dan waktu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita tonton, itu semuanya memasukkan fitnah siang dan malam ke dalam diri kita. Dan itu ikhwatal iman, ketika seseorang tidak diiringi dengan imannya kepada Allah, keyakinannya bahwa dia, apa yang dia lakukan, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itu semuanya dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menyesali nantinya dari semua sikap-sikap yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di dalam surat Yunus ayat 61, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama' wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin." Apapun yang sedang kamu lakukan, apakah kamu membaca Al-Qur'an atau amalan apapun yang kamu lakukan,
kecuali kami semua kami menyaksikan apa yang kalian perbuat itu. Kami di sini adalah para malaikat, mereka mencatat semua apa yang kita perbuat. Wa ma ya'zubu min rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada satupun yang luput dari Tuhanmu sekecil apapun itu, sekecil semut baik itu di langit maupun di bumi. Wala asghara min dzalika wala akbar. Lebih kecil dari semut atau lebih besar dari itu, illa fi kitabim mubin. Semuanya tercatat di dalam sebuah kitab yang nyata. Semua amalan kita, bisikan-bisikan hati pun tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Milik Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Jika apapun yang kamu sembunyikan di dalam dirimu atau kamu tampakkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tunjukkan kepada kita ikhwatal iman kemaha kekuasaannya dan maha taunya Allah akan segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari Allah. Segala sesuatu, banyak hal yang kita tidak tahu. Segala sesuatu yang kita tidak lihat, yang kita tidak rasakan. Tapi bagi Allah, Allamul Ghuyub, maha tahu akan segala sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Al-An'am ayat 59. Wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan di sisi Allah segala kunci-kunci kegaiban yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Apapun dedaunan yang jatuh di muka bumi, Allah mengetahuinya. Setiap biji-biji yang ada di dalam kegelapan tanah, apakah biji itu basah atau kering, Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semuanya di dalam kitab yang nyata. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tidak ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sedetik saja kita menjalani hidup kita, berapa banyak daun yang jatuh di muka bumi, di seluruh permukaan bumi ini, dan itu diketahui oleh Allah dan tercatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akbar illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Apa kalian tidak perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi. Apapun bisikan yang terjadi di antara 3 orang, Allah Subhanahu wa taala yang keempat di antara mereka. 5 orang, Allah lah yang keenam. Lebih yang kurang dari itu atau lebih dari itu, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Kemudian nanti Allah akan memberitahukan terhadap apa yang mereka perbuat nanti pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan segala sesuatu. Itu menunjukkan kepada kita saudaraku fillah, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah sendirian. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan apa yang dilakukan, yang diperbuat oleh setiap orang, bahkan bisikan-bisikan hati. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dan setiap dosa-dosa yang tersembunyi yang kita anggap bahwa kita tidak terlihat dan tidak dilihat oleh orang, nanti semua akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan seluruh umat manusia, di depan orang-orang terdekat kita. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamati bidan fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Sungguh aku tahu ada aqwam, banyak kaum, jadi bukan 1, bukan 2 orang, banyak rombongan dari umatku yang nanti dia menghadap Allah pada hari kiamat membawa amalan seperti gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih. Karena amal saleh itu cahaya, bersinar. Pahala dari salat, puasa, berjamaah, ngaji, haji dan umrah itu bersinar seperti gunung-gunung putih yang sangat terang benderang. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
faja'alaha Allahu haba'an manthura. Allah jadikan semua amalan itu debu yang berterbangan. Tidak tersisa sama sekali. Para sahabat yang mendengar itu langsung terkejut dan mereka bertanya, kata Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana wajallihim lana an la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Sebutkan ciri mereka ya Rasulullah. Sebutkan apa yang mereka perbuat sampai mereka dijadikan semua amal baik mereka seperti debu yang berterbangan, agar kami tidak menjadi seperti mereka ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka saudara-saudara kalian sama seperti kalian muslimin, bahkan mereka juga melakukan amalan-amalan di waktu malam sama seperti yang kalian lakukan. Namun mereka adalah orang-orang, kalau ada kesempatan berbuat maksiat tidak ada orang lihat, mereka kerjakan maksiat itu. Mereka imannya hanya untuk flexing di depan orang. Imannya hanya untuk kelihatan saleh di depan orang. Kita bisa menipu manusia. Semasjid bisa kita tipu. Sedunia, se-Indonesia bisa kita tipu. Tapi Allah, bagaimana kita menipu Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwatal iman. Dan itu akan disingkap oleh Allah bahkan sampai ketika sakaratul maut. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, khatimatus su' takunu bisababin dasisatin batinatin lil abdi la yattali'u 'alaiha nas. Bahwa seringkali sakaratul maut itu terjadi adalah karena dosa-dosa kecil yang disembunyikan oleh seseorang, yang dia tutup-tutupi dari orang banyak, dan di situ disingkap oleh Allah di akhir hayatnya. Ikhwafillah, maka di sini mengajarkan kepada kita, jangan pernah merasa kita sendirian. Kita harus hadir, harus menghadirkan di dalam diri kita bahwa Allah senantiasa melihat dan mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah mencipta manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka, dan kami lebih dekat darinya daripada urat lehernya. Allah sampaikan di dalam surat Ghafir, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah yang maha tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan nanti Allah akan bertanya kepada setiap kita, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahwa pendengaran, penglihatan dan hati semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Maka apakah kita siap menjawab pertanyaan itu ketika semua yang kita lakukan, ikhwatal iman, dosa-dosa ini kita tidak bertobat dari itu semuanya, dan kemudian kita banyak menyembunyikan dosa-dosa dari orang. Ingat, kita bisa menipu siapapun tapi tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang lebih mengerikan lagi di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, di mana manusia sudah tidak akan sanggup lagi menghindar dari dengan semua dalih dan alasan yang bisa mereka sampaikan. Allah sampaikan di dalam surat Fussilat ayat 20 dan 21. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Sehingga ketika mereka sudah datang pada yaumul hisab untuk diaudit semua perbuatan mereka di hadapan Allah, syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum. Di saat itu pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit mereka jadi saksi untuk diri mereka sendiri, bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Wa qalu li juludihim, maka orang-orang itu bertanya kepada kulitnya sendiri, lima syahidtum alaina, kenapa kamu jadi saksi yang memberatkan diri kita sendiri? Maka kulit-kulit ini akan bicara, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Allah yang bisa membuat segala sesuatu berbicara, membuat kami berbicara. Wa huwa ala kulli syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un.
Dialah yang telah menciptakan kalian pertama kali dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Di surat Yasin Allah sampaikan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan tangan-tangan mereka berbicara kepada kami dan kaki-kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat. Di dalam Sahih Muslim Nabi SAW menyampaikan ketika sedang duduk dengan para sahabatnya, kemudian beliau tertawa. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, hal tadruna mimma adhak, kalian tahu kenapa saya tertawa? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, min mukhatabatil abdi rabbah, saya tertawa karena dialognya seorang hamba nanti dengan Tuhannya pada hari kiamat ketika dihisab. Ini dialognya ada seorang hamba ketika dihisab. Hamba ini mengatakan, ya Rabbi, alam tujirni minadh dhulm. Wahai Tuhanku, bukankah engkau menjamin pada hari ini tidak ada kezaliman? Ini mungkin hamba-hamba yang memiliki karakter lawyer-lawyer nakal yang mencoba untuk mencari celah dari hal-hal yang untuk menyelamatkan dirinya dari ketentuan dan jeratan hukum. Dia bertanya, bukankah engkau telah menjamin saya tidak akan dizalimi ya Allah? Maka Allah menjawab, bala, benar, kau tidak akan saya zalimi hari ini. Kemudian dia mengatakan, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Saya tidak terima semua saksi-saksimu ya Allah. Malaikat saksi-saksimu saya enggak terima. Ini semua saksi-saksi yang memberatkanku. Saya hanya mau saksi terima dari diriku sendiri. Qal fayaqulu, maka Allah berfirman, kafa bi nafsikal yawma 'alaika syahida. Cukup dirimu sendiri jadi saksinya. Wa bil kiramil katibina syuhuda. Adapun para malaikat pencatat hanya saksi pendukung saja, tapi dirimu yang bersaksi. Fayukhtamu 'ala fih, fayuqalu li arkanihi. Maka dibungkamlah mulutnya itu yang pandai berdalih, pandai beralasan, yang bersilat lidah dengan alasan-alasannya, bermain-main dengan hukum dan pasal, dibungkam pada hari itu. Dan kemudian disampaikan oleh Allah, bicara kamu seluruh anggota tubuhmu. Bicara mata, telinga, tangan, kaki, kulit, bicara semuanya. Fatantiqu bi a'malihi, maka seluruh anggota tubuh ini bicara, menceritakan semua perbuatannya. Setelah itu dibiarkan oleh Allah, dibuka lagi mulutnya, sudah kamu dialog dengan saksi-saksimu sendiri. Maka Allah biarkan dia bicara, berdebat dengan dirinya sendiri. Fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqan fa an kunna kuntu unadil. Celaka kalian wahai tubuhku, aku ini belain kalian. Di saat itu tubuh ini berbicara, antaqana alladzi antaqa kulla syai'. Kami tidak bisa berdalih. Yang membuat kami bicara Allah, yang membuat segala sesuatu bisa bicara. Ikhwah fillah, hari itu hari yang pasti kita temui. Hari yang maha adil, yang tidak akan ada seorang pun tidak hadir di sana. Setiap antum kita semua pasti ikut antrian untuk mengambil jatah untuk diadili di sana. Bagaimana tubuh ini menjadi saksi nantinya? Bagaimana mata, telinga, lisan, hati, kulit kita menjadi saksi untuk kita? Apakah menjadi saksi untuk hal-hal baik yang kita lakukan, atau sebaliknya? Allahul musta'an. Marilah kita berdoa, memohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekhilafan dan dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة